Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Sumarlina dari Prodi PGSD 4B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam. Yang pertama, konsep iptek dalam peradaban Muslim. Yang kesatu, integrasi amal, ilmu, amal, dan definisi iptek. Iptek adalah pengetahuan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge, yaitu segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tahapan panca indera, intuisi, dan firasat. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan di organisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif. Sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Yang kedua, syarat ilmu adalah dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dari pengetahuan. Yang ketiga, sumber ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam ada dua, yaitu sumber ilmu, yaitu wahyu dan akal. Yang keempat, keutamaan orang berilmu, yaitu manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diberi anugerah oleh Allah. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika manusia berkewajiban untuk mengagungkan dan mengoptimalkan potensi dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Proses dehumanisasi dan terancamnya keseimbangan ekologi dan kelestarian alam merupakan imbas negatif dari kemajuan iptek. Yang kedua, hubungan ilmu, agama, dan budaya. Menurut Ahmed, tahun 1999, peran agama sebagai pedoman hidup sangat penting untuk ditengok kembali. Dapatkah agama memberi tuntunan agar kita memperoleh dampak iptek yang positif saja, seraya mengeliminasi dampak negatifnya seminimal mungkin? Hubungan agama dan iptek yaitu berseberangan atau bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai, tidak bertentangan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Agama mendasari pengembangan iptek atau iptek mendasari penghayatan agama. Agama dan ilmu terdapat hubungan yang kuat. Walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Alat-alat apa yang dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan tetapi ilmu hanya dapat diciptakan oleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan keinginan untuk mencapai kebenaran dan pengertian. Endang Saifuddin Ansori tahun 1981, halaman 153 sampai 154. Seperti halnya kebudayaan agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan. Karena itu, sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama, bahkan sulit dipahami. Kalau perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan dari pengaruh agama, sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan, moralitas, sekular, serta pemikiran kritis. Meskipun tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya, kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikan atau bagaimana ritual-ritual harus diperhatikan. Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak. Keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Jadi, agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Yang ketiga, hubungan sunatullah atau kausalitas. Sunatullah merupakan istilah dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu sunnah dan Allah. Menurut Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, sunnah adalah kebebasan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, sunnah adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti
Kata sunnah digunakan oleh Al-Quran sebagai cara atau aturan. Rahmat Taufik Hidayat tahun 1996. Dengan istilah hukum alam atau causality, ala pemikiran barat atau bahkan dianggap sama oleh sebagian umat Islam, hukum kausalitas di dalam Islam tidak hanya berjalan secara horizontal dalam dua arah, antara depan dan belakang, antara sebab dan akibat. Akan tetapi berjalan dalam tiga arah, horizontal dan vertikal, depan dan belakang, serta atas. Sudut belakang adalah peristiwa atau usaha dari potensi suatu benda, atau sudut depan adalah hasil akhir atau conclusion. Agus Mustafa tahun 2006. Dengan mengetahui hubungan sunatullah di alam, maka kita harus tidak meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan si sakit, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan sunatullah yang berlaku di alamlah yang menyebabkan si sakit sembuh setelah makan obat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.